Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sokutek. Mohon maaf sebelumnya kalau update tech news beberapa hari ini kosong, dan kali ini kita update lagi untuk kalian. Pokoknya nongkrong di sini, insya Allah saya jamin informasi seputar teknologi nggak akan ketinggalan. Oke, dan kali ini di episode kali ini gambaran aja singkat, kita akan membahas SoC, informasi terbaru seputar SoC smartphone. Ada 3 produsen yang nantinya akan kita bahas. Nah, seperti apa informasinya? Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Komenlah di bawah, like juga, tekan-tekan tombol like-nya. Dan oke, kita akan masuk langsung ke videonya. Lagi-lagi, Xiaomi akan menjadi produsen smartphone pertama yang akan menggunakan produk terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 4. Ya, informasi ini udah banyak yang ngomongin, dan smartphone yang nantinya akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 4 yang pertama adalah Xiaomi 15. Nah, ini mengulangi di tahun sebelumnya ketika Snapdragon 8 Gen 3 itu baru pertama kali muncul. Xiaomi di situ menjadi produsen smartphone pertama yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 dengan Xiaomi 14-nya. Nah, Xiaomi 15 ini nantinya juga akan menjadi handphone pertama yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 4. Nah, informasinya seperti itu. Kayaknya sih memang ada hubungan spesial antara Qualcomm dan Xiaomi ini. Apa mungkin karena TSMC-nya? Ya, nggak tahu juga. Dan ngomongin Snapdragon 8 Gen 4, SoC yang nantinya akan menjadi SoC paling kencang untuk smartphone Android ini ada beberapa perubahan dari generasi sebelumnya. Yang pertama adalah penggunaan CPU core. Kalau sebelumnya Snapdragon 8 Gen 3 itu kan masih menggunakan Kryo untuk CPU core-nya. Nah, di Snapdragon 8 Gen 4 kabarnya itu akan menggunakan CPU core Orion. Nah, CPU core Orion ini adalah CPU core yang juga dipakai di Snapdragon X Elite dan juga Snapdragon X Plus. Jadi sebenarnya dari sini udah kelihatan nih gimana nanti performa dari Snapdragon 8 Gen 4. Kalau kita lihat Snapdragon X Elite aja, wah luar biasa kan performanya. Nah, mudah-mudahan di Snapdragon 8 Gen 4 perubahan penggunaan CPU core ini juga memberikan performa yang naik. Ya, ngapain sih buat produk tapi nggak naik performanya. Yang kedua adalah mengenai teknologi fabrikasi. Karena sekarang udah rame banget teknologi fabrikasi 3 nanometer yang udah digemur-gemurin di Apple, di Intel, di AMD dan lain sebagainya. Nah, si Qualcomm ini juga nggak mau kalah. Snapdragon 8 Gen 4 itu dikabarkan juga akan menggunakan teknologi fabrikasi 3 nanometer. Tentunya milik TSMC. Produsen prosesor yang sudah saya sebutin tadi, Intel, Apple, AMD, Qualcomm juga, yang nantinya akan menggunakan teknologi fabrikasi 3 nanometer, ya semuanya order ke TSMC. Jadi sekarang TSMC lagi banjir-banjirnya pesanan. Karena hal ini juga, karena banjirnya pesanan ini juga, kemungkinan harga-harga prosesor yang nanti akan menggunakan 3 nanometer ini juga akan lebih mahal dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti Xiaomi 15 yang pakai Snapdragon 8 Gen 4 ini harga rilisnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga rilis Xiaomi 14, karena produsennya sama dan orderannya lagi banyak. Ketika permintaan banyak, ya harganya pasti naik. Selanjutnya kita bahas lagi perubahan dari Snapdragon 8 Gen 4 dibandingkan Snapdragon 8 Gen 3, yaitu tentunya di bagian GPU. GPU-nya kan selalu berubah setiap tahun. Nah, untuk Snapdragon 8 Gen 4 ini kabarnya akan menggunakan Adreno 830 yang tentunya akan menawarkan performa yang lebih tinggi lagi. Oh ya, informasi tambahan, Snapdragon 8 Gen 4 ini akan diumumkan di Snapdragon Summit 2024. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, Snapdragon Summit itu selalu akan mengumumkan prosesor-prosesor baru dari Qualcomm. Nah, untuk Snapdragon Summit 2024 itu akan diselenggarakan tanggal 21 Oktober 2024. Kita tunggu aja di tanggal segitu, kita pantengin live streamingnya. Nah, kita lihat juga inovasi dan juga fitur-fitur baru dari Snapdragon 8 Gen 4 ini seperti apa. Pokoknya akan semakin menarik lah tentunya ya. Nah, masih ngomongin prosesor atau SoC untuk smartphone, ya kita tahu Google kan punya SoC sendiri yang dikhususkan untuk Google Pixel mereka, yaitu Google Tensor. Untuk saat ini udah Tensor G1, G2, G3, G4 kalau nggak salah ya. Nah, yang terbaru nanti Google Tensor G5 ini akan mengikuti jejak
para kompetitornya. Google Tensor Gen 5 ini akan menggunakan fabrikasi 3 nanometer juga dari TSMC juga. Jadi memang bener-bener banjir sekarang TSMC. Intel, AMD, Qualcomm, apalagi Apple, kemudian sekarang ditambahi Google yang akan pakai teknologi fabrikasi 3 nanometer dari TSMC. Waduh, wis banjir ini orderan dari TSMC. Dan alasan kenapa Google Tensor G5 ini nanti akan pakai 3 nanometernya milik TSMC fabrikasinya itu karena pengen nyaingin Apple. Kayaknya agak sulit nih, karena Apple sekarang udah terkonfirmasi pakai 3 nanometer, sedangkan si Google dengan Google Tensor G5 nya ini dia masih lobby-lobbyan lah istilahnya. Jadi nanti mungkin Google Tensor udah pakai 3 nanometer, si Apple ini sudah pakai 2 nanometer atau 1 nanometer. Waduh, ketinggalan pokoknya guys, ketinggalan untuk Google Tensor. Kenapa sih Google Pixel nggak balik aja pakai Snapdragon, ya kan? Dari tadi kita ngomongin TSMC 3 nanometer TSMC berapalah itu bla bla bla. Nah, itu semuanya masih dalam lingkup CPU atau Central Processing Unit dari sebuah SoC. Nah, kita beralih ke GPU sekarang. Kabar yang terbaru menyebutkan kalau Samsung itu lagi invest gede-gedean ke departemen GPU mereka. Tujuannya ini adalah untuk menguasai market atau pasar semiconductor khususnya di bagian GPU. Ya, kita tahu semua untuk produk-produk yang keluar baru-baru rilis ini semuanya udah mengatasnamakan AI. Dan kalian tahu apa? Untuk penguasa pasar AI sekarang, khususnya pengolah AI yang paling kenceng untuk saat ini, ya masih dipegang oleh Nvidia dengan GPU mereka. Bukan CPU malah, bukan prosesor, tapi GPU. Nah, Samsung kayaknya pengen mengikuti Nvidia ini. Kemungkinan Samsung akan membuat sebuah GPU yang nantinya dipakai di sebuah prosesor atau SoC smartphone, yang dimana kemampuan processing AI-nya juga lebih tinggi dibandingkan GPU yang ada sekarang seperti Adreno. Kemudian apalagi untuk GPU di SoC, ya pokoknya itu kayaknya mereka ingin menjual GPU-nya dibandingkan menjual SoC secara utuh Exynos-nya. Ya memang kalau kita lihat dari gerak-gerik Samsung, sebenarnya belakangan ini mereka justru lebih sering pengembangan di GPU-nya ya. Mereka kerjasama dengan AMD lah atau apalah. Nah, nanti mungkin akan mereka produksi sendiri untuk GPU yang dijual ke brand-brand SoC seperti Qualcomm dan juga MediaTek. Ya, kita tunggu aja. Semakin seru aja perkembangan teknologi saat ini. Ya, kayaknya cukup untuk informasi saat ini mengenai SoC yang terbaru ini. Kita lihat aja seperti apa untuk perkembangan selanjutnya. Tentunya yang paling dekat adalah Snapdragon 8 Summit di 21 Oktober 2024. Snapdragon 8 Gen 4 seperti apa performanya. Nah, gimana tuh menurut kalian mengenai informasi beberapa informasi tadi? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa lah, ayo like, comment, share, subscribe tentunya yang belum subscribe. Oke, see you on the next video teman-teman. See you on the next tech news, dan saya Afat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.